الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa'alnu maliki Ahmadu Rabbillah khairah maliki Musalliyan ala nabiyyil Mustafa wa alihil mustakbirin asyarafa wa asta'inullaha fi alfiya maqasidun nawi biha mahwiya tuqarribul aqsa bila abdin mujazi wa tabsutul badla biwa'adin mujazi wa taqtadiridan bi ghairi suhti fa'ikotan alfiyatan mu'ti wa qadisarkin haizun nafila mustaujibun sana'iyal jamila wallahu ya'ti bi'ibatin wa firadi walahu fi darajatil akhirah kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu an wa kalimatun liha kalamun qad yu'ab bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizul asar kita fa'alta wa atas wa yaf'ali wa nudi'al bilan nafi'ul yanjali siwahumal harfukahal wa fi walam fi'lun mudari'un jadi lam kayasha wa maliyal af'ali bit tamiz wasim bin nuni fi'al amri in amrun fuhim wal amru in lam yakunin nuni mahal fi wasmun nausa wa hayal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minan urufi mudani kasyabahil wali bismani tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'assulim wa qabdi qarin fusila wa murabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka'adin wa suma wa fi'lu amrin wa mudirin bunia wa aqrabu mudari'an in aliyah min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inasin kayarun tanman putih wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyu sakana wa min hudu fatin wa du kasrin wa dam ka'aina amsi haitsu was-sakinuka wa raqawan nasbal alan iraba ismin wa fi'lin naqulan mahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima warfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasran kadikrullahi abdahu yasur wazim bi taskinin wa ghairu malukin yang muhuna huja'ahu bani namir warfa bi wawin wansiban nabil alif wajur biya lima minal asma asif qala Muhammadun huwa abdu maliki Ahmadu Rabbillah khairah maliki musalliyan ala nabiyyil Mustafa
fiha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bita fa'al dawa atas wa yaqali wa nuni al bilan nafi dunyan jadi siwa umal harfu kahal wa lam fi'lun mudhari'un yali lam kayasha wa madiyal amali bitta biswasim bin nuni fi'lal amri in amrun fu'in wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wasmun nawsah wa hayyahal wal ismu minhu murabun wa mabani li syabahin minal hurufi mudani kasyabail wadhi fismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'asurin wa kaftiqarin usila wa murabul asma'i ma qad salima bin syabail harfika aldin wa suna wa fi'lu amri wa mudiyin budiya wa harabu mudari'an in aliyah min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inasin kayaruna manfutin wa kulluha fi musta'ikun lil bina wal asru fil mabni ayyu sakana wa min huzufatin madu kasrin wadom ka aina amsi haitsu wastakinuka wa rafawan nasbaralan i'raba lismi wa fi'lin nahulan ahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyat jazima farfaqidom min wasiban fathal wajur kasron kalimullahi abdahu yasud wajib bitaskinin wa ghairu madukir yanubuna muja'afu bani namir wa fami wawin wasiban nabil alim wajur biya imami al asma asyif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma san jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma san jami'al malaikatil muqarrabin. Khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'i masyayikhina wa asatidina. Thumma usan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat. Thumma usan Muhammad Muhyiddin Tajul Mafakhir wa ila Aishanul Ummah. Thumma usan Muhammad Siddiqul Amin. Thumma usan Muhammad Al-Faruq. Thumma usan zawjati wa ila jami'i talamidhi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbil alamin. Untuk virus corona supaya cepat diangkat oleh Allah dari bumi Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk Imam Ibnu Malik, para pensyarah kitab Alfiyah Ibnu Malik, para penerjemah kitab Imam Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik, para pengkaji, para peneliti, serta para pencinta kitab Alfiyah Ibnu Malik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Kita sudah nyampe pada warraf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahulan ahaba. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima. Farfa' bi dhammin wamsiban fathan wa jur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur. Wajzim bi taskinin wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir. Warfa' bi wawin wamsiban bil alif wajrur biya in ma minal asma asif. Ya, kita mulai dari yang pertama. Warfa, warraf'a wan nasba ja'alan i'raba. Begitu. Jadi kalau seandainya kita sedang menganalisis teks seperti yang pernah saya katakan, kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu. Ini isim fi'il atau huruf. Ini isim fi'il atau huruf. Ini isim fi'il atau huruf. Begitu. Ya, begitu memang. Tidak bisa tidak. Gitu. Setelah kita begitu, maka kita sekarang analisis wawunya waw apa ini. Ini isim fi'il atau huruf. Misalnya ini adalah huruf. Misalnya. Ya. Waw termasuk dalam kategori huruf yang multi predikat. Oleh sebab itu, panjenengan harus tahu itu. Waw tidak hanya berdimensi atof saja, memungkinkan waw disebut sebagai waw ma'iyah, memungkinkan waw itu disebut sebagai waw ibtidaiyah, memungkinkan waw itu disebut sebagai waw isti'nafiyah, memungkinkan haliyah, memungkinkan disebut sebagai qasam. Ya. Memungkinkan disebut waw itu banyak pokoknya. Gitu. Dan penting untuk kemudian saya tegaskan ketika kita sedang menganalisis teks, kita harus tengok kanan kiri kita. Gitu. Ini kalau seandainya kata-katanya itu kemudian dibuat narasi bukan syair, itu kan waja'alan lan dadekakena sapa sira. Waja'alan lan dadekakena sapa sira ar-raf'a ing rafa' wan nasba lan nasab. Dadekaken maf'ul bi yang kedua. Ija'ala ini termasuk dalam kategori fi'il yang muta'addinya kepada dua maf'ul. Ila maf'ulaini. Ya. Waja'alan lan dadekakena sapa sira. Ini satu. Ini dua. Ini tiga. Ini empat. Ini 5. Waja'alan lan dan menjadikanlah siapa kamu ar-raf'a akan rafa' wan nasba dan nasab. Ija'ala termasuk dalam kategori fi'il muta'addi yang butuh pada dua maf'ul. Maf'ul pertamanya adalah ar-raf'a, maf'ul keduanya mana? I'raban akan i'rab. Perhatikan itu. Jadi kalau syair itu
Pokoknya yang paling penting pada akhirnya bisa menciptakan bed yang misalnya antara ujung sini dengan ujung sini itu sama. Itu yang paling penting. Meskipun dengan itu kemudian lafadznya bisa dibalik-balik, dibolak-balik. Waja'alan, dan menjadikanlah siapa kamu ar-rafa akan rafa, maf'ul bih pertama dari ija'ala. Ja'ala itu termasuk dalam kategori fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul. Ija'ala itu adalah merupakan fi'il amar. Asalnya itu adalah ija'al. Asalnya itu adalah mabniun ala sukun. Tapi karena di plus ini namanya nun taukid, nunut taukid, ya, maka dia dimabnikan ya alal fathi. Ija'alan, ija'alan. Semua fiil yang dimasuki nun taukid, apakah fiil mudhari ataukah fiil amar, dia pasti dimabnikan alal fathi. Waja'alan, dan menjadikanlah sungguhan siapa kamu, dan menjadikanlah kamu secara sungguhan maksudnya siapa kamu. Ar-raf'a maf'ul bih yang pertama dari ija'alan, ar-raf'a akan rafa. Wan nasba dan nasab dijadikan, menjadikan keduanya i'raban akan i'rab, lismin bagi isim, wa fi'lin dan fi'il. Nahu wa dzalika, dan bermula itu adalah nahwu lan ahaba, umpamanya lafat lan ahaba, lan ahaba, lan ahaba, haba yahabu, haba ahabu, haba nahabu, haba tahabu. Ini macam itu. Ya. Jadikanlah rafa dan nasab sebagai i'rab untuk isim dan fi'il. Ya. Contohnya adalah lan ahaba. Itu seperti itu. Ya. Jadi rafa dan nasab adalah merupakan i'rab yang mushtarak, yang bisa masuk untuk kalimat fi'il dan kalimat isim. Jadi kalau seandainya diskemakan gitu ya. I'rab itu ada 4. Ada yang disebut sebagai rafa, ada yang disebut sebagai nasab, ada yang disebut sebagai jar, ada yang disebut sebagai jazm. Rafa dan nasab ini untuk isim dan fi'il. Skemanya begitu. Jar khusus untuk isim saja, jazm khusus untuk fi'il saja. Begitu. Waja'alan, dan menjadikanlah siapa kamu ar-raf'a akan rafa, wan nasba dan nasab, menjadikan i'raban akan i'rab, lismin bagi isim, wa fi'lin dan fi'il. Nahwu lan ahaba adalah seperti contoh lan ahaba. Wal ismu, dan bermula isim. Wal ismu, dan bermula isim adalah qad khussisa, sungguh dikhususkan apa isim bil jarri dengan jar, kama sebagaimana qad khussisa sungguh telah dikhususkan apa al fi'lu fi'il bi ayyan jazima, dengan hendaknya terbaca jazm apa fi'il. Ya. Wal ismu, dan bermula isim adalah qad khussisa. Ini yang mencerminkan yang tadi ini. Isim itu dikhususkan atau jar ini khusus pada akhirnya untuk masuk pada isim. Tidak ada ketika kemudian dibaca jar ini masuk pada fi'il, itu tidak ada. Kalau seandainya ada realitas bahwa jar ini yang biasanya ditandai dengan tanda aslinya itu adalah kasrah, kok kemudian ada fi'il dibaca kasrah, itu dalam konteks lil khiffah, itu dalam konteks as-sakin idza hurrika bil kasri.
kata-kata misalnya yang sangat terkenal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Misalnya, di situ sudah ditegaskan, wal ismu qad khussisa bil jarri. Ketika kemudian ada realitas di mana lafadz kok kemudian dibaca jar, itu tidak memungkinkan kecuali lafadz itu dianggap sebagai kalimat isim. Tidak mungkin untuk kemudian dianggap selain isim. Kenapa? Karena jar itu adalah merupakan i'rab yang mukhtas, i'rab yang khusus untuk isim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Misalnya, ya, iftah al-baba, kemudian iftahil bab. Apakah itu konteksnya atau kasusnya adalah yarfa'illahu alladhina amanu, ataukah iftahil bab yang di sini realitasnya dibaca kasroh di sini? Ini lebih disebabkan karena kita ikut pada kaidah as-sakin idza hurrika bil kasri. Apabila ada huruf yang mati, apabila kepingin diharokati, lebih disebabkan karena ini maunya diwasalkan, disambungkan dengan yang selanjutnya, hurrika bil kasri, maka itu diharokati dengan kasroh. Sekali lagi saya katakan bahwa kasroh di sini itu bukan dalam konteks fi'il ini dibaca jar, karena fi'il itu, karena jar itu adalah merupakan i'rab khusus masuk pada isim. Kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima, sebagaimana fi'il itu ya dikhususkan untuk kemudian terbaca jazm. Jazm salah satu tanda yang aslinya itu adalah sukun. Ya. Kalau seandainya kemudian ada lafadz yang kemudian disukun, itu pasti fi'il. Ya. Catatannya adalah harokatnya harus harokatul i'rab, bukan harokatul bina. Kemarin kita sudah contohkan ada kam, wassakinu kam. Ini. Jadi paradigma berpikir bahwa harokat itu ada dua, itu menjadi penting. Ya, ada yang disebut sebagai harokatul bina, ada yang disebut sebagai harokatul i'rab. Ini menjadi sangat penting. Sehingga kita pada akhirnya tidak memvonis secara gegabah bahwa misalnya setiap sukun itu adalah jazm. Karena bisa jadi sukun itu bukan merupakan harokatul bina, tapi bukan merupakan harokatul i'rab, tapi harokatul bina. Sehingga sukun tidak lagi menunjukkan bahwa itu adalah jazm. Seperti yang sering saya katakan, bahwa harokatul bina itu adalah definisi operasionalnya adalah dhammah tidak menunjukkan rofa. Itu harokatul bina. Fathah tidak menunjukkan bahwa dia itu nasab. Itu harokatul bina. Kasroh tidak menunjukkan bahwa dia itu dibaca jar. Itu harokatul bina. Sukun itu tidak menunjukkan bahwa dia itu dibaca jazm, itu harokatul bina. Lawan dari harokatul bina itu apa? Harokatul i'rab, di mana dhammah menunjukkan rofa, fathah menunjukkan nasab, kasrah menunjukkan jar, dan kemudian sukun menunjukkan jazm. Jadi perlu untuk kemudian ditegaskan bahwa setiap kalimat yang dibaca jar itu pasti isim, dan setiap kalimat yang dibaca jazm itu pasti fi'il. Tidak mungkin ada jazm masuk selain fi'il, tidak mungkin ada jar masuk selain pada isim. Itu penting. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima. Wal ismu, dan bermula isim, adalah qad khussisa, sungguh dikhususkan apa isim, bil jarri, dengan jar, kama, sebagaimana qad khussisa, sungguh telah dikhususkan apa al fi'lu fi'il, bi ayyan jazima, gambarannya atau dengan cara, dengan hendaknya dibaca jazm apa fi'il.
Saya tegaskan, kata-kata lan ahaba di sini, kata-kata yanjazima di sini itu adalah aliful itlaq atau aliful isba. Aliful itlaq. Ya. Ini menjadi penting untuk kemudian ditegaskan. Karena di sini ada lan. Ya, karena di sini ada lan, karena di sini ada an. Seakan-akan kalau seandainya yanjazami, yanjazamani, injazama, yanjazimu, ya. Injazama, yanjazimu, yanjazimani misalnya. Ini kalau seandainya dibaca diberi an, itu menjadi ayyanjazima. Seakan-akan di sini ada hadfun nun, tapi ditegaskan ini dalam rangka penyesuaian dengan ini, menyesuaikan dengan ini. Ya araba, kama, ahaba, ayyanjazima. Itu namanya aliful itlaq. Dalam nazam itu mesti ada. Saya kepingin mengurai yang lain sekarang. Kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima. Kama. Ya. Ma termasuk dalam kategori lafaz yang juga memiliki multi predikat. Ma itu multi predikat juga. Itulah yang kemudian menjadikan bahasa Arab itu menjadi sulit. Karena banyak kita temukan tulisannya sama, akan tetapi predikatnya beda. Dalam konteks kama, qad khussisa, mamnya itu apa? Ini disebut sebagai ma masdariyah. Ini namanya ma masdariyah. Gitu. Ya apa ceritanya itu Ustaz? Kok kemudian perlu ma masdariyah? Sederhananya adalah kaf itu adalah huruf jar. Kaf itu adalah huruf jar. Setiap huruf jar itu pasti masuk pada isim. Tidak mungkin huruf jar itu masuk kepada selain isim. Itu ceritanya begitu. Realitasnya qad khussisa itu adalah merupakan fiil. Realitasnya qad khussisa itu adalah merupakan kalimat fiil. Karena demikian tidak memungkinkan kaf itu untuk kemudian masuk kepada qad khussisa, tidak memungkinkan. Itu begitu. Bagaimana caranya sekarang qad khussisa yang realitasnya adalah fiil itu bisa dianggap sebagai kalimat isim. Saya ulangi lagi. Bagaimana caranya qad khussisa itu yang merupakan kalimat fiil yang tidak memungkinkan untuk kemudian dimasuki kaf yang merupakan huruf jar itu bisa dianggap sebagai kalimat isim. Bagaimana caranya itu? Caranya adalah memberinya huruf masdariyah. Karena ketika ini adalah huruf masdariyah, sudah di plus jumlah yang jatuh sesudahnya, maka ini sudah menjadi masdar muawwal yang disamakan dengan masdar sharih yang memungkinkan untuk kemudian dijadikan atau dimasuki huruf jar. Itu ceritanya. Kapan bisa kita tentukan Ustadz bahwa ini adalah huruf masdariyah, ini adalah termasuk ma mausul misalnya? Kalau dalam konteks ini kan kita tahu. Kama sebagaimana qad khussisa. Ya. Telah atau sungguh telah dikhususkan apa al-fi'lu fi'il bi ayyan jazima dengan hendaknya terbaca jazm apa fi'il. Tidak ada dhamir yang terdapat dalam jumlah yang selanjutnya yang kembali kepada ma. Kalau seandainya ma-nya di sini dianggap sebagai ma mausul, maka di samping dia butuh silatul mausul, juga butuh a'id. A'id inilah yang pada akhirnya membedakan apakah ma yang ada ini termasuk dalam kategori ma masdariyah, apakah termasuk dalam kategori mausul. Kalau dalam konteks ini kan tidak kita temukan. Kama koyo oleh. Qad khussisa
teman-teman dan khususakan opo al fi'lu fi'il bi ayyan jazima. Tidak ada domir dalam ini, dalam jumlah yang jatuh sesudahnya ini yang dikembalikan kepada ma. Itu adalah ciri bahwa ma yang ada di sini adalah ma masdariyah, bukan mausul. Kalau seandainya mausul, di samping dia ada jumlah yang jatuh sesudahnya yang kemudian kita sebut sebagai silatul mausul, juga harus ada a'id, domir, baik baris maupun mustatir yang terdapat dalam silatul mausul yang kembalinya kepada isim mausul. Kama sebagaimana. Berarti di sini adalah mamanya masdariyah. Kama sebagaimana. Jadi saya ingatkan kepada panjenengan semuanya, kenapa kok kemudian bahasa Arab itu harus diakui? Tidak boleh kita menipu misalnya bahwa bahasa Arab itu mudah. Tidak bisa. Ya, bahasa Arab itu kenyataannya sulit. Tidak semua orang mampu menundukkannya. Orang yang bersungguh-sungguhlah pada akhirnya yang mampu menundukkan yang namanya bahasa Arab itu, membaca kitab itu. Realitasnya itu. Realitasnya juga adalah orang yang mondok 6 tahun, 9 tahun dan seterusnya itu tidak semuanya mahir membaca kitab. Itu realitas. Kalau seandainya kemudian yang namanya bahasa Arab itu mudah, kok 9 tahun, ya kan? 3 tahun, 6 tahun harusnya sudah pintar semua. Ini 9 tahun ada yang masih belum bagus juga. Ya, itu menunjukkan bahwa ini kenapa kok kemudian sulit? Ya karena begitu. Banyak huruf-huruf, banyak lafat-lafat yang multi predikat. Ma memungkinkan untuk kemudian disikapi sebagai kalimat isim, memungkinkan juga disikapi sebagai kalimat fi'il. Ma itu memungkinkan dianggap huruf ya, isim juga huruf, memungkinkan. Ini kan yang menjadi sulit. Konsekuensi dari ma dianggap sebagai isim, konsekuensi sebagai ma dianggap sebagai huruf tentunya sangat berbeda. Ini sebagai gambaran saja. Ketika ma-nya dianggap masdariyah, maka huruf dia. Ketika dianggap sebagai mausul, maka isim dia. Saya sarankan untuk kemudian bisa melihat seperti ini, carilah kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab. Itu minimal ini. Ini sudah bagus lah. Ya. Yang di pondok kita ini di perpustakaan sangat banyak dan seringkali masing-masing santri sudah punya. Al-Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab. Ini bagus. Jadi ma itu nanti akan dijelaskan. Ma yang masuk dalam kategori huruf apa saja. Ada yang disebut sebagai ma nafi. Ada yang disebut sebagai ma masdariyah. Ada yang disebut sebagai ma zaidah. Ada yang disebut sebagai ma misalnya kafatun anil amal misalnya. Yang dianggap sebagai isim itu apa? Memungkinkan dianggap sebagai mausul. Memungkinkan dianggap sebagai syarat, memungkinkan dianggap sebagai istifham, memungkinkan dianggap sebagai misalnya nakirah mubhamah tamah, memungkinkan dianggap sebagai apa? Ta'ajjubiyah dan seterusnya. Ya, itu banyak. Oleh sebab itu, ini disilahkan dibeli. Al-Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab. Al-Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab. Itu menurut saya mempermudah. Memang harus cepat. Ya. Jadi sekarang sudah banyak ulama-ulama yang melakukan penelitian. Itu harus kita manfaatkan agar kerja kita kerja cepat. Itu begitu. Ya. Sekarang lanjutkan sekarang. Jadi kesimpulan 2 bait itu adalah bahwa i'rab itu ada 4 itu bisa diklasifikasikan menjadi 2. Ada yang mustarok, ada yang mukhtas. Mustarok apa? Rafa dan nasab. Maksudnya mustarok apa? Memungkinkan untuk kemudian masuk pada isim, memungkinkan untuk masuk pada fi'il. Kalau mukhtas itu apa? Mukhtas itu hanya masuk pada isim dan hanya masuk pada fi'il. Yang mustarok apa saja? Rafa dan nasab. Yang mukhtas apa saja? Jar. Khusus pada apa itu? Pada isim. Atau jazm. Khusus pada apa itu? Pada fi'il. Itu kesimpulan dari 2 bait nazam ini. Raf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwulan ahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa bil fi'li qad khussisa al fi'lu bi ay yanjazima. Farfa, maka merofakkanlah siapa kamu. Farfa, maka merofakkanlah siapa kamu bi dhammin dengan dhammah.
Wansiban dan menasobkanlah siapa kamu. Ay bifathin dengan fathah yang kemudian baknya dibuang menjadi fathan dengan fathah. Maksudnya ini. Inilah yang kemudian disebut sebagai mansubun ala naz'il khafid. Ini contoh. Farfa bidhammin wansiban bifathin wa jurra bikasrin. Nah, itu begitu. Farfa, maka merofakkanlah siapa kamu bidhammin dengan dhammah, wansiban dan menasobkanlah siapa kamu bifathin dengan fathah, wa jurra dan mengejarkanlah siapa kamu bikasrin dengan kasrah. Baknya dibuang menjadi fathan, baknya dibuang menjadi kasron. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai mansubun ala naz'il khafid. Dibaca nasab lebih disebabkan karena ada pembuangan huruf jar di situ. Farfa, maka merofakkanlah siapa kamu bidhammin dengan dhammah, wansiban dan menasobkanlah siapa kamu fathan dengan fathah, wa jurra dan mengejarkanlah siapa kamu. Ini saya tulis ke sini agar ada gambaran. Ini fi'il amar. Ini juga fi'il amar sama. Ya, perhatikan itu. Saya tak ulas itu dulu. Jurra adalah fi'il amar. Ujrur juga merupakan fi'il amar. Sama, berasal dari jarra. Jarra ya jurru itu, ya, itu kalau diamarkan bisa jadi jurro, bisa jadi ujrur. Contoh yang jurro ini, wajurro, ini fi'il amar ini, farfa, ini juga fi'il amar, wansiban, ini juga fi'il amar, sama dengan ini fi'il amar juga. Pelajaran apa yang kepingin ditegaskan Ustadz? Kalau seandainya yang sedang kita proses menjadi fi'il amar adalah termasuk dalam kategori fi'il yang mudha'af. Bisa mudha'af, bisa mudha'af. Misalnya. Maka memungkinkan diidghamkan, memungkinkan difakkan. Kalau seandainya yang sedang kita proses untuk menjadi fi'il amar atau sama persis itu dengan itu adalah jazm. Ya. Fi'il mudhari dijazmkan. Itu berasal dari mudha'af misalnya. Ya. Problem ketika realitasnya huruf ain fi'il dan lam fi'ilnya itu sejenis, yang kemudian kita sebut sebagai mudha'af itu, problemnya itu adalah apakah ini diidghamkan atau difak. Diidghamkan itu maksudnya dimasukkan, digabungkan huruf yang pertama pada huruf sejenis yang kedua. Itu namanya diidghamkan. Jurra itu diidghamkan, ujrur itu difakkan. Fak itu apa? Fak itu tidak diidghamkan, dilepas. Dua huruf yang sejenis sama-sama ditulis, itu namanya fak. Contoh jurra adalah contoh yang diidghamkan, contoh ujrur adalah contoh yang difak. Di dalam Al-Quran ada juga may yartadda minkum. May yartadda. Pakai fathah ya, gitu. Ayat yang lain mengatakan may yartadid. Ini tidak diidghamkan, ini diidghamkan. Ya. Saya ulangi lagi. Kalau seandainya kita mau memproses fi'il yang mudha'af itu kemudian diamarkan, memungkinkan untuk kemudian diidghamkan, tetap diidghamkan, memungkinkan untuk kemudian difakkan. Kalau difakkan biasanya, kalau diidghamkan biasanya lil khiffah, untuk agar ringan huruf yang terakhir di fathah, wajurro, 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 asalnya begitu, di fathah. Ini namanya lil khiffah.
Jadi kalau membaca, kalau seandainya ada orang-orang sholat begini, lam yasihha. Perhatikan di fathah di sini. Kok di fathah, kok tidak lam yasih? Iya, ini fathahnya fathah karena proses i'lal. Bukan fathah tanda rofa tanda jazm di sini, bukan. Ini diperhatikan ya. Lam yasihha maka tidak sah. Lam yasihha. Ya begitu. Firra, fafirru ilallahi. Pokoknya yang paling penting saya tegaskan, bagaimana kita memproses fi'il amar untuk dalam kategori bina yang mudha'af itu ada dua alternatif. Ada kadang diidghamkan, ada kadang difakkan, dan itu contohnya muncul semuanya. Di dalam konteks Al-Quran misalnya kata-katanya apa? Waghdud min sautik. Ya kan? Waghdud. Di fak berarti. Ghudda. Begitu. Fathah di sini. Ini namanya lil khiffah. Bukan karena mabni alal fathi, bukan. Tanda jazmnya dengan menggunakan fathah, bukan misalnya. Tanda jazmnya dengan fathah. Enggak ada tanda jazm dengan menggunakan fathah, itu tidak ada. Itu karena lil khiffah, begitu aja. Ya. Sukun itu yang paling dekat itu dengan fathah, begitu. Lagi. Farfa, maka merofakkanlah siapa kamu bidhammin dengan dhammah, wansiban dan menasobkanlah siapa kamu fathan dengan fathah, wajurra dan mengejarkanlah siapa kamu. Di dalam irfa itu ada anta yang wajib tersimpan, di dalam insiban di situ ada anta yang wajib tersimpan, di dalam jurro juga di situ ada anta yang wajib tersimpan. Wajurro dan mengejarkanlah siapa kamu kasran dengan kasroh, bi kasrin, bi fathin, kadzikrullahi abdahu yasur, sebagaimana lafaz dzikrullahi abdahu yasur. Kalau sampean baca kitab itu banyak alternatif ulama-ulama hebat itu. Kata-kata zikrullahi yasurru. Asalnya begitu. Ini memungkinkan zikrullahi abdahu memungkinkan abduhu. Zikrullahi bermula ingatnya Allah abdahu akan hambanya. Berarti fa'ilnya adalah Allah. Ini masalah i'malul masdar. Zikrullahi utawi ilinge Gusti Allah, mengingatnya Gusti Allah abdahu ing. Jadi maf'ul bih di sini. Ini fa'il. Zikrullahi bermula ingat terhadap Allah. Siapa abduhu? Sama-sama benar. Kalau kita diingat oleh Allah, kita akan bahagia. Itu kalau seandainya abdahu dijadikan sebagai maf'ul bih. Kalau kita ingat akan Allah, berarti lafaz Allah di sini adalah mansubun alat ta'zim, dijadikan sebagai maf'ul bih, meskipun kita tidak boleh menjadi ngomong maf'ul bih, mansubun alat ta'zim. Ya, di sini. Itu gara-gara ini dibaca abduhu, ini dibaca abdahu. Kalau ini yang ingat akan Allah, yang ingat itu adalah Allah. Kalau Allah mengingat kita sebagai hamba, maka pasti kita akan bahagia. Kalau kita mengingat Allah, berarti yang mengingat itu adalah kita, selalu ingat kepada Allah, itu bahagia. Beda.
Antara ketika abdahu dibaca abdahu dengan abduhu beda. Ya. Pada saat pengamalan masdar, memungkinkan memang masdar dimudhafkan kepada fa'ilnya, memungkinkan juga masdar dimudhafkan kepada maf'ul bihnya. Ini adalah masdar yang dimudhafkan kepada fa'ilnya. Ini adalah masdar yang dimudhafkan kepada maf'ul bihnya atau mansubun alat ta'zimnya. Ini gara-gara zikrullahi tetap sama-sama dibaca Allahi. Abdahu yasurru. Zikrullahi abduhu yasurru. Ketika hamba mengingat Allah, maka dia akan bahagia. Ketika Allah mengingat hamba itu, maka dia akan bahagia. Perubahan i'rab dari rafa ke nasab dan seterusnya itu berdampak serius pada murad. Yang enak mana Ustaz? Yang enak itu kita diingat Allah ya. Sama-sama benarnya. Sama-sama benarnya. Tapi yang lebih bagus itu kita selalu diingat oleh Allah. Tapi itu juga sebab. Kan begitu kan? Kita diingat Allah karena kita ingat Allah. Fadhkuruni azkurkum. Tapi contoh ini yang ditawarkan oleh para ulama ini mencerminkan bahwa perubahan rofa ke nasab itu berdampak serius pada aspek murad. Contoh yang lain, disorot di sini ya. Kelihatan? Ini sama-sama benarnya loh bacaannya dari aspek nahwu. Mau dibaca apa ini? Innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Karena gak ada harokatnya. Boleh-boleh saja dong. Dengan menjadikan Allah sebagai fa'il, al-ulama sebagai maf'ul bih. Berarti begini. Ini qiraah syaddah. Yang umum dia bagaimana? Innama yakhshallaha. Menjadikan ini sebagai maf'ul bih. Min ibadihil ulama'u. Sebagai fa'il. Yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Ya, yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Itu ketika Allah dijadikan sebagai mansubun ala ta'zim dan ulama dijadikan sebagai fa'il. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Tulisannya sama. Mau dibaca Allahu sama, mau dibaca ulama'u sama, ulama'a sama, Allahu sama, Allah sama. Itu mencerminkan bahwa perubahan i'rab itu memang sangat serius untuk pada akhirnya berdampak pada perubahan murad. Ketika kemudian bacaannya adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, itu maka yang takut hanyalah ulama kepada Allah itu. Tapi kalau seandainya innama yakhshallahu min ibadihil ulama, yang takut Allah itu hanya khawatir. Yang khawatir Allah. Bukan takut ya, khawatir. Kepada ulamanya. Kalau ulamanya itu sudah tidak jelas, kan begitu. Ya maka mesti rusak. Ulama yang kemudian diharapkan untuk kemudian mampu menasihati para masyarakat dan seterusnya, itu sudah rusak, sudah masuk dalam kategori ulama su', ya nggak bisa diharapkan lagi sebuah komunitas masyarakat itu. Kan memungkinkan. Inilah alasan kenapa kok kemudian panjenengan kalau jadi ulama itu harus bagus. Ya. Yang dicontohkan oleh para ulama-ulama dulu itu bagus-bagus begitu, itu harus begitu. Jangan jadi ulama su'. Gitu. Ya. Jadi dari sisi i'rab tidak, meskipun dari qiraah mutawatirahnya, saya pernah baca analisis begini di dalam kitab Khudhari, syarahnya Ibnu Aqil, ada seperti ini. Ya, saya belum cek lagi, ini contoh spontan aja. Ya. Tapi begitu memang. Dari sisi i'rab memungkinkan menjadikan Allah sebagai fa'il, menjadikan Allah sebagai maf'ul, menjadikan ulama sebagai fa'il, menjadikan ulama sebagai maf'ul, memungkinkan.
Tulisannya sama persis. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Dari aspek tulisan sama sekali tidak terjadi perubahan. Meskipun muradnya luar biasa, ekstrim banget. Yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Yang dikhawatirkan Allah hanyalah ulama. Kalau ulamanya sudah rusak, ya kan? Maka sebagaimana yang katanya Imam Ghazali itu, fafasadur ru'aya Ihya Ulumuddin, kerusakan rakyat itu bifasadil muluki, ini Ihya, lebih disebabkan karena kerusakan penguasa. Wa fasadul muluki, dan kerusakan penguasa itu bifasadil ulama'i, disebabkan karena rusaknya ulama. Wa fasadul ulama'i, dan kerusakan ulama bistila'i hubbil mali wal jah, lebih disebabkan karena para ulama sudah banyak dikuasai oleh kecintaan terhadap harta dan kedudukan. Oleh sebab itu statementnya Imam Al-Ghazali ketika mengarang kitab Ihya Ulumuddin itu sudah berabad-abad tahun yang lalu. Nah, bagaimana sekarang? Oleh sebab itu harus hati-hati ya, kalau jadi besok semoga jadi penerus para nabi, jadi ulama semua ya. Gitu. Tapi kalau sudah jadi ulama harus baik. Oh, jangan ngomong duit tok lah. Jangan ngomong uang terus. Ya. Jangan ngomong uang tok. Malu kita kepada Wali Songo misalnya. Datang ke tanah Jawa, apa yang dilakukan? Meninggalkan anak, istri, macam-macam, keluarga macam-macam, torok ke sini. Tidak ada yang namanya biaya perjalanan dinas, itu udah ada itu. Ada apa enggak? Torok semua itu. Ya kan? Dan itulah yang pada akhirnya menjadikan tanah Jawa bisa diislamkan karena keikhlasan. Ya, karena keikhlasan. Ini sangat penting untuk kemudian ditegaskan kepada panjenengan semuanya. Berusaha meniru para ulama itu. Ya, begitu. Karena kalau seandainya bacaannya adalah innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a, ya, yang dikhawatirkan itu adalah ulama. Karena demikian, kalau ulama itu salah, itu yang akan dijadikan sebagai argumen itu adalah itu oleh para masyarakat. Siapa yang mengatakan ini haram, ini loh ulama A itu melakukan ini. Oleh sebab itu di dalam Nadham Zubat itu dikatakan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya mu'adzabun, maka itu disiksa terlebih dahulu min qabli ubbadil wathan, sebelum para penyembah berhala itu disiksa. Hati-hati jadi orang pintar. Hati-hati jadi orang alim. Ya. Ya, diperhatikan prediksi dari Imam Al-Ghazali, orang-orang pintar yang kemudian kita sebut sebagai ulama itu menjadi rusak. Fafasadul ulama'i bistila'i hubbil mali wal jah, lebih disebabkan karena mereka dikuasai oleh kecintaan terhadap harta dan kedudukan. Oleh sebab itu hati-hati. Ya, begitu. Kadzikrullahi abdahu memungkinkan, kadzikrullahi abduhu memungkinkan. Dibaca abdahu berarti maf'ul bih, dibaca abduhu berarti adalah fa'il. Allah memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai fa'il, memungkinkan juga dianggap sebagai maf'ulun bih atau mansubun ala ta'zim. Bagaimana takwilannya Ustaz? Zikrullahi abdahu yasur itu sama dengan ayyadhkura. Nah, kalau seandainya ayyadhkurallahu abdahu yasurru, utawi yanto eling sinten Gusti Allah, khabar sekarang. Ini mubtada, ini khabar. Atau dibaca ayyadhkura Allaha abduhu yasurru, utawi yanto eling Allah ing Gusti Allah sinten abduhu, sapa abduhu iku. Ini takwilan dari
Kadzikrullahi abdahu yasur, kadzikrullahi abdahu yasur. Memungkinkan dibaca abdahu, memungkinkan juga dibaca abduhu. Bersama-sama nadham untuk master. Bismillahirrahmanirrahim. Bi fi'lihil masdara al-hiq fil amal mudhafan aw mujarradan aw ma'al in kana fi'lun ma'an aw ma yahul mahallahu wal ismi masdarin amal. Zikrullah memenuhi persyaratan untuk kemudian ditentukan atau beramal sebagaimana fiilnya, lebih disebabkan karena posisinya memungkinkan untuk digantikan oleh fiil atau an plus fiil atau ma plus fiil. Ingkana fi'lun ma'an au ma yahul mahallahu walismi masdarin aman. Ketika beramal memungkinkan pada akhirnya punya fa'il, memungkinkan punya maf'ul bih. Itu dilengkapkan. Kadzikrullahi abdahu yasur, kadzikrullahi abaduhu yasur. Allah memungkinkan dianggap mudhaf ilaih fil lafzi tapi fa'il fil makna, mudhaf ilaih fil lafzi maf'ulan bihi fil makna. Zikrullahi ini adalah mudhaf ilaih fil lafzi, tapi memungkinkan dianggap sebagai fa'il fil makna, memungkinkan dianggap sebagai maf'ulun bihi fil makna. Kalau dalam konteks ini disebut sebagai mansubun ala ta'zim fil makna. Ya, begitu. Mungkin itu dulu ya. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ayo dipelajari lagi.